Selamat sore. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya tidak sungkan-sungkan dan tidak malu-malu, tapi memalukan ya. Untuk kalian semua, apa yang tidak bagi Mas Bro ya. Tetap saya hajar terus untuk PP, dan kalian sabar. Memang perjalanan kripto itu seperti perjalanan kehidupan. Ya, jadi naik turun penuh dengan goncangan-goncangan maut ya. Tapi saya rasa PP akan menjadi koin yang permanen, bermasa panjang, nggak akan kalian rugi untuk holding PP. Pemenang tetap long holder invest jangka panjang karena PP lagi diajukan ETF-nya dan institusi sudah mulai masuk ya, akan datang terus, bukan kayak datang dan pergi sesaat kayak hantu, bukan. PP itu koin yang permanen, akan bermasa panjang, harga sampai berapapun tidak ada batasan asal kalian holding jangka panjang ya. Akan tetapi Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Akan saya sampaikan ada 5 fakta aliran dana institusi ke altcoin saat OTC tembus rekor 72%. Semua masih dimainkan market maker, bandar. Ya, kita diuji yang orang-orang nggak sabar akan CL padahal harga sangat di bawah ya. Waktunya masuk, BTCD masih di atas dan BTCD di 65 sudah menjadi resisten kuat dan sudah turun di 60% ke bawah. Sekarang berada di 59, akan turun nanti sampai mentoknya di 48. Sudah gambarannya sudah ada, kalian harus sabar. Waktu tahun 2020 harga Doge, harga Shiba, harga Polygon apapun nggak ada harganya. Tahu-tahu tahun 2021 naik bahkan ada sampai jutaan persen. Dalam kripto itu naik turun wajar, turun 10%, 20%, 70% itu hal yang kecil dan itu mutlak harus dilakukan di dalam kripto, memang begitu. Tapi kali sekali naik nanti bisa ribuan persen kawan, puluhan kali lipat, bahkan ada yang sampai 60 kali lipat, ratusan kali lipat. Kita harus semangat selagi yang di holding koin-koin yang nggak ngasal, yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk meme coin PP. Ya, untuk yang utama ya BTC, ETH, Solana, BNB, SRP, Polygon, Cardano, Uniswap, Fan, macam-macam yang bagus-bagus, jangan koin yang asal-asal. Di sini adalah strategi, kuncinya adalah sabar sebagai pemenang, karena sabar itu adalah memang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Itu tertinggi adalah sabar. Temannya sabar adalah Martini, bukan. Temannya sabar adalah ikhlas. Ikhlas itu hanya 3 huruf tapi gampang, susah menjalaninya. Enggak ikhlas-ikhlas ya. Enggak ikhlas, enggak naik, belum ikhlas. Yang ada moklis itu ya. 5 fakta aliran dana institusi ke altcoin saat OTC tembus rekor 72%. Oke, market maker memang kurang ajar. Market maker kripto ya, ini Withermat melaporkan bahwa 72% arus perdagangan spot over the counter OTC di meja mereka pada semester pertama 2026 berasal dari institusi, angka tertinggi yang pernah tercatat. Temuan ini menegaskan bahwa investor institusional kini memegang kendali yang jauh lebih besar atas pergerakan pasar altcoin dibanding beberapa tahun terakhir. Wow, mainkan terus altcoin, ayo institusi. Mereka sudah kontrol. Sabar ya, sabar. Sekali lagi, market maker kripto Withermat melaporkan bahwa 72% arus perdagangan spot open the counter OTC di meja mereka pada semester pertama tahun 2026 berasal dari institusi, angka tertinggi yang pernah dicatat. Temuan ini menegaskan bahwa investor institusional kini memegang kendali yang jauh lebih besar atas pergerakan pasar altcoin dibanding beberapa tahun terakhir. Wah, mantep ini. Kalau institusi sudah masuk PP, wah pantesan kemarin 4,45 triliun diserok dalam satu hari. Inilah institusi masuk PP. Apakah nanti akan ngepam? Mudah-mudahan pam setinggi langit ya. Satu adalah porsi institusi terus melonjak setiap semester. Semester di sini bukan semester sekolah ya. Gila, menurut laporan Withermat, per porsi institusi dalam arus OTC naik dari 59% pada semester pertama tahun 2025 menjadi 61% pada semester kedua tahun 2026 yang dan kini mencapai rekor 72% pada semester pertama di tahun 2026. Tren kenaikan yang konsisten ini menunjukkan pergeseran struktural dalam komposisi pelaku pasar kripto dari yang sebelumnya didominasi retail menjadi semakin dikuasai institusi, karena retail banyak CL,
Aduh, retail jangan CLPP itu. PP kalau dikuasai institusi nanti bisa meledak itu. Dua dana institusi masih terkonsentrat. Capek saya jadinya kepotan. Baru pulang nongkrong masih keringetan. Cari apa? Pulang makan. Ini udah sore baru makan ya. Makan pagi sore doang. Dua, dana institusi masih terkonsentrasi di Bitcoin dan Ethereum. Meski judul laporan menyoroti altcoin sebagian besar alokasi institusi nyatanya tetap berpusat pada Bitcoin, ETH, dan aset dunia nyata yang tertokenisasi RBA. Tokenisasi RBA ya. Institusi hanya menambah cukup token baru 24%. PP nih pasti PP nih. PP ya. Kita sikat-sikat aja lah. Volume altcoin kian terkonsentrasi di segelintir nama. Ya jelas paling ya PP. Ya meme coinnya ya jelas. Kemudian ada ETH, BNB yang bagus-bagus. Saya bilang yang bagus-bagus saja, jangan yang nggak bagus-bagus. Volume opsi altcoin melonjak 3,4 kali lipat. Waduh, ini mantep ini. Mudah-mudahan ya nanti cuan besar. Altcoin Alt season berikutnya diprediksi lebih sempit dan selektif. Hati-hati. Nanti yang nggak koin-koin yang asal tuh bahaya. PP udah nomor 1 itu untuk meme coinnya. Altcoin season berikutnya diprediksi lebih sempit dan selektif. Bukankah kalau cari perempuan seneng yang sempit? Kacau kemana-mana. Oke ya. Wintermute menyimpulkan bahwa pada perdagangan institusi yang beroperasi dengan mandat dan batasan resiko yang ketat membuat likuiditas terpusat pada segelintir nama yang diperdagangkan. Lebih selektif akibatnya rally menyeluruh di mana hampir semua altcoin naik bersamaan dinilai semakin kecil. Kemungkinannya terjadi digantikan oleh altcoin season yang lebih bergantung pada fundamental masing-masing proyek secara individual. Wah, PP masuk ini. Kalau PP udah, spawnnya bla 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 banyak banget ya. Hati-hati, jangan beli koin yang lain. Meme coinnya PP yang hobi meme coin tuh. Institusi nggak akan serok koin lain tuh. Sempit nanti sempit. Wah, piye. Oke ya itu ya. Kita lihat harganya. Koreksi kecil aja masih 0,050. Ah, capek saya. Kemudian indeksnya sudah mulai 41 kemarin kurang ajar banget sampai ke 36 kemarin bikin orang takut aja ke 36 indeks altcoin seasonnya ini sekarang udah masuk ke 41 kembali kawan. Ke 41 kembali aman-aman aja lah ya karena sudah masuk ke 41 kembali. Ya dan dilihat BTCD-nya juga sudah mulai longsor ya. Mudah-mudahan turun lah sampai nanti ke 50. Ini kunci utama kalau di 50% kita udah cuan gede. Sabar aja yang namanya kita gimana kita ngikut market bukan market yang ngikut kita toh ya apa adanya aja lah yang penting info untuk sambil menunggu mandi aja ya. Oke sekarang udah berapa ini? Aduh pusing. Indeks altcoin season udah sentuh 42. Oke bagus ini ya kita lihat di PP-nya gimana PP-nya gimana PP-nya 0505 tapi holdernya manjak ini. Udah sebentar lagi besok udah 573 ini sekarang 572,8K. Wah, ini enak ini. Ya, cuma turun berapa persen sih? 0,7% saja kok. Ya, udahlah mungkin itu aja. Udah mendekati mandi dan mandi yang positif diambil yang perlu ditendang tetap dior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP is the best. Cos.